Di awal film pada tahun 1845, kita diperlihatkan seorang wanita yang sedang dihukum mati oleh beberapa pendeta, yang dia adalah seorang penyihir. Saat itu, roh penyihir tersebut dikurung ke dalam sebuah boneka. Mereka membakar penyihir tersebut yang membuatnya mati. Kembali ke masa sekarang. Di sini, kita diperlihatkan kepada Gerald Van yang biasa disapa Gary. Dia merupakan seorang jurnalis. Saat itu, ia ditelepon oleh rekannya yang bernama Max. Dia menyuruh Gary untuk mencari informasi tentang mutilasi hewan ternak di sebuah desa yang bernama Benfield, yang dimana dia akan mendapatkan bayaran. Ia pun segera pergi ke desa tersebut. Di sana, dia bertemu seorang peternak sapi. Peternak sapi itu mengungkapkan bahwa bokong pada sapi termutilasi oleh sesuatu. Tiba-tiba Bapak Hagen yang merupakan pastor gereja datang dan menyuruh sapinya itu pergi karena banyak kotoran sapi yang berserakan. Ketika ia akan pergi meninggalkan ladang tersebut, ia mendengar sebuah bisikan-bisikan aneh. Suara itu berasal dari sebuah pohon tua. Di dalam pohon tersebut, Gary menemukan sebuah boneka yang dirantai, yang ternyata boneka itu merupakan boneka yang dijadikan wadah untuk roh sang penyihir pada tahun 1845. Akan tetapi, dia tidak mengetahuinya. Lalu ia pun menginjak kepala boneka tersebut sampai hancur. Ketika di perjalanan pulang, dirinya hampir menabrak seorang wanita yang berada di tengah jalan dan mengakibatkan mobil Gary menabrak pohon. Dia pun mengikuti wanita tersebut. Wanita itu ternyata menuju sebuah pohon, yang dimana itu adalah pohon yang digunakan untuk mengeksekusi penyihir pada tahun 1845. Wanita itu berbicara kepada pohon. Dia mengatakan akan mempersembahkan jiwanya kepadanya. Ketika Gary menyentuh wanita tersebut, dia seketika pingsan dan Gary pun membawa pulang ke rumah wanita tersebut. Wanita itu bernama Alice, dan ternyata pastor yang bernama Bapak Hagen adalah pamannya. Kemudian seorang dokter datang ke rumahnya Alice. Ia bernama Dr. Gates. Ternyata Alice adalah seorang tunarungu. Ia tidak bisa berbicara ataupun mendengar. Dalam perjalanan pulang, Gary mengungkapkan bahwa sebelumnya Alice dapat berbicara, tetapi Dr. Gates tidak mempercayainya. Lalu Gary pun pulang ke sebuah hotel. Pagi harinya, Gary mendatangi sebuah gereja di desa tersebut. Di sana, ia bertemu Alice dan juga Dr. Gates. Di sana, Bapak Hagen memulai untuk berdoa. Ketika hendak memulai berdoa, Alice mendapatkan bisikan, lalu ia terpanggil untuk keluar gereja, diikuti oleh para wanita sebayanya, yang juga terpanggil oleh bisikan tersebut. Semua orang pun akhirnya mengikuti mereka karena mereka khawatir. Alice menuju sebuah pohon yang malam tadi ia kunjungi. Dalam penglihatannya, terdapat sosok Bunda Maria di pohon tersebut. Secara ajaib, tiba-tiba Alice dapat berbicara. Mereka keheranan dengan Alice yang karena sebelumnya tidak dapat berbicara sama sekali. Alice mengatakan bahwa Bunda Maria mempunyai pesan penting untuk mereka. Ia meminta mereka untuk datang kembali besok. She wants us to come again tomorrow. Di dalam sebuah studio, Dr. Gates mengetes pendengaran Alice, yang ternyata secara ajaib Alice juga kini bisa mendengar. Malam harinya, Gary melihat foto-foto yang dia abadikan pada saat itu. Kemudian ia menelpon pegawai eksaminer yang bernama Monica, yang dimana ia bekerja di sebuah siaran berita televisi, dan mengatakan bahwa hari ini ia mendapatkan berita suatu peristiwa mukjizat. Monica tidak mempercayainya karena Gary selalu membuat berita-berita palsu untuk ketenarannya. Lalu Monica pun menutup telepon tersebut. Pagi harinya, Gary ke gereja Benfield. Di sana banyak sekali orang yang berbondong-bondong untuk menemui Alice. Di sana, Alice menuju ke sebuah pohon tua itu lagi sembari diikuti orang-orang tersebut. Di sana, ada seorang anak kecil yang tidak bisa berjalan dan ingin disembuhkan olehnya. Dengan mukjizat Bunda Maria, anak itu pun bisa berjalan yang membuat semua orang takjub. Seketika, berita itu pun tersebar ke seluruh penjuru lewat siaran televisi. Dalam sebuah rapat,
Di sana terdapat seseorang yang bernama Monsignor Delgarde, mengatakan bahwa dia akan berusaha mengungkap hal tersebut secara medis. Tetapi kalau ia salah, ia akan mempercayainya itu sebagai mukjizat. Akhirnya, pohon itu pun dibangunkan tenda di atasnya, karena kini tempat itu sebagai tempat suci. Karena penasaran, Bapak Hagen pergi ke tempat tersebut. Dia menemukan sebuah boneka yang pernah diinjak Gary. Lalu ia membawa boneka tersebut pergi. Di sisi lain, seperti biasa Gary mewawancarai Alice dan merekamnya dengan sebuah kamera. Tiba-tiba, Bapak Hagen datang dan mengatakan bahwa ia ingin berbicara berdua dengan Gary. Bapak Hagen mengatakan bahwa ia hanya memanfaatkan Alice dan dia tidak akan membiarkannya. Bapak Hagen juga mengungkapkan bahwa kemanapun Tuhan pergi, makhluk tak suci selalu mengikuti. Tidak ada yang lebih disukai setan selain merusak iman kita. Gary pun lalu pulang dan pergi ke hotelnya. Keesokan harinya, Alice bernyanyi di gereja. Sancta Maria. Alice menyanyi sangat merdu yang membuat Bapak Hagen sangat terharu. Tetapi tiba-tiba Bapak Hagen tidak bisa bernapas dan membuatnya jatuh. Tetapi Alice menyembuhkannya yang akhirnya Bapak Hagen bisa kembali bernapas. Yang juga secara ajaib, penyakit yang diderita Bapak Hagen menjadi sembuh. Yang kini membuat Monsinyur percaya bahwa itu benar mukjizat. Malam harinya, terlihat Bapak Hagen yang merokok di pinggir gereja. Di sebuah tembok gereja, ia menemukan sebuah buku yang terdapat gambar iblis. Berpindah ke Gary, kini ia bertemu dengan Dr. Gates. Di sebuah rumah makan, Gary bercerita bahwa saat itu ia melihat sebuah boneka yang sempat ia hancurkan, yang dianggap sebagai jimat untuk lahan pertanian di tempat tersebut. Tetapi Gary mengatakan bahwa para peternak sapi berkata bahwa boneka itu beda dari boneka yang lain. Boneka itu dirantai dan dicap tanggal yang mustahil, yaitu tanggal 31 Februari. Dr. Gates mengatakan bahwa boneka tersebut adalah boneka keberuntungan bagi mereka, tetapi mereka juga percaya bahwa ia bisa menjebak hal buruk di dalamnya. Dr. Gates juga mengatakan bahwa boneka yang dirantai dan juga diberi tanggal mustahil merupakan boneka yang digunakan untuk menjebak roh supaya tidak bisa keluar. Gary pun menyusul Bapak Hagen ke gereja, dan alangkah terkejutnya, ia menemukan Bapak Hagen yang tergantung. Bapak Hagen akhirnya dibawa ke rumah sakit. Gary sangat heran kepada Bapak Hagen menggantung dirinya sendiri, padahal dia baru saja disembuhkan. Ellie sangat sedih mendengar berita kematian pamannya. Di dalam hotelnya, Gary mengulang tayangan rekaman. Dalam tayangan tersebut terdapat sesosok penampakan yang diyakininya sebagai Maria. Esoknya, Gary segera melakukan penyelidikan tentang kematian Bapak Hagen. Ia menuju ruangan berkas penyimpanan di gereja bersama Dr. Gates. Di ruangan tersebut, Gary menemukan buku berbahasa Latin. Lalu Dr. Gates membacanya. Di dalam buku tersebut, terdapat sebuah pernyataan Bapak Prescott tentang seorang penyihir yang bernama Maria Elnor. Maria melakukan mukjizat. Dia bisa menyembuhkan yang sakit demi Yesus. Dia mengklaim bahwa perawan Maria berbicara pada melalui dirinya. Dia akan menyembuhkanmu jika kau persembahkan jiwamu padanya. Setiap orang yang menentang dia akan berakhir tragis. Akhirnya, penduduk melawan balik, lalu Maria ditangkap dan ditenggelamkan. Sebagai hukuman, sebuah topeng dipaku ke wajahnya. Maria digantung di sebuah pohon ek kuno. Maria dibakar, abu dan rohnya dimasukkan ke dalam boneka. Setelah kematian Maria, mukjizatnya menghilang. Orang yang dulu disembuhkan kambuh kembali. Di sini, Gary dan Dr. Gates menyadari bahwa sang penyihir menyamar sebagai Maria yang memberinya mukjizat itu, yang dimana ia adalah seorang iblis. Di sisi lain, Ellie sedang berdoa untuk kepergian pamannya.
Tetapi tiba-tiba ia mendapatkan bisikan dari Maria. Dia mengatakan bahwa Maria ingin mengadakan misa di tempat suci. Berpindah lagi ke Gary. Kini mereka telah mengetahui penyebab kematian Bapak Hagen, yang ternyata Bapak Hagen menemukan buku tersebut dan mengetahui kebenaran dari isi buku tersebut. Tiba-tiba, dia bertemu dengan hantu Maria Elnor yang ingin membunuh Gary dan Dr. Gates. Mereka berhasil selamat dan keluar dari ruangan itu. Dia pun lalu pergi ke sebuah kantor Vatikan. Di sana, Gary menjelaskan kepada pemimpin Vatikan dan juga Monsinyur apa yang terjadi sebenarnya dan mukjizat yang dipercaya selama ini adalah ulah dari iblis. Tetapi mereka malah membantahnya dan tidak mempercayai Gary. Lalu Gary meneliti buku yang didapatkan tadi. Dia menemukan kebenaran bahwa sebenarnya Alice adalah anak dari Maria Elnor, sang penyihir, dan dia akan hidup lagi melalui Alice. Tiba-tiba, telepon pun putus dan komputer seketika rusak. Di sana Gary bertemu dengan hantu Maria Elnor yang ingin membunuhnya. Tetapi, kala itu Monsinyur datang dan membacakan ayat-ayat suci dan membuat hantu itu pergi. Di sini, Monsinyur pun percaya bahwa yang dikatakan Gary benar. Mereka khawatir karena misa sebentar lagi akan dimulai. Mereka akan berdoa kepada Maria dan memberikan makan Maria dengan iman mereka. Gary, Dr. Gates, dan Monsinyur akhirnya pergi ke gereja. Di sana, mereka berniat untuk melakukan ritual agar Maria Elnor kembali ke dalam boneka tersebut. Tetapi ritual itu gagal, yang membuat salib terbakar dan menusuk Monsinyur. Gary dan Dr. Gates pun pergi ke misa tersebut dan berusaha menghentikannya. Di sana, mereka pun menghentikan misa tersebut. Di sana, Gary mengatakan bahwa mukjizat itu palsu dan selama ini ia mengarang cerita itu dan mengatakan bahwa semua orang yang disembuhkan oleh mukjizat itu hanyalah kebetulan saja. Dr. Gates pun juga mengatakan kepada Alice bahwa selama ini Maria hanya memanfaatkan Alice. Di sini Alice juga mendapatkan bisikan dari Maria yang mengatakan dia harus menyelesaikan doanya agar bisa mendapatkan jiwa mereka. Jika tidak, Alice tidak akan pernah bisa berbicara lagi. Di sini Alice sadar bahwa dia hanya dimanfaatkan olehnya. Lalu Alice pun berkata kepada semua orang bahwa yang dikatakan Gary itu benar, dan selama ini mukjizat itu bohong, dan Maria tidaklah nyata dan membuat semua orang pengikutnya kecewa. Hal itu membuat Maria Elnor marah dan membuat pohon itu terbakar. Seketika, hantu itu datang dan membuka topengnya tersebut dan membunuh si ketua Vatikan. Di sini, hantu Maria Elnor ingin membunuh Gary. Tetapi, pada saat ia akan membunuh Gary, ia tidak sengaja membunuh Alice yang merupakan anaknya. Perlahan-lahan, tubuh Maria Elnor hancur. Ini dikarenakan Alice yang merupakan keturunan satu-satunya sudah meninggal. Di hadapan Alice yang sudah meninggal, Gary meminta kepada Tuhan agar menghidupkan kembali Alice. Dengan mukjizat dari Tuhan, Alice dapat hidup kembali, tetapi ia tidak bisa berbicara dan mendengar kembali. Di akhir film, Gary dengan mobil barunya menemui Alice dan Dr. Gates. Lalu mereka berziarah ke pemakaman Bapak Hagen. Gary berkata kepada Dr. Gates bahwa sebelumnya Alice sudah meninggal, tetapi dia hidup kembali. Lalu Dr. Gates menjawab bahwa mungkin Tuhan memang sungguh hadir. Dan berakhirlah film The Unholy.